Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kembali kita berjumpa dalam acara yang kita cintai, yaitu acara Menerima hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan singkat, tetapi sangat berguna dan menguatkan hati kita. Mari kita membuka acara Menerima hari ini dengan doa supaya Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada kita. Terima kasih Tuhan kalau kami kembali boleh belajar kebenaran firman Allah yang akan memperkaya kerohanian kami Tuhan. Semakin kami kaya rohani, kami tahu bahwa hidup manusia bukan hanya dari roti jasmani, tetapi kami dari roti surgawi, yaitu firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima kali ini adalah Jembatan Golden Gate. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah Jembatan Golden Gate. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa Jembatan Golden Gate itu ada di San Francisco? Ini suatu jembatan yang jadi ikon untuk pariwisata dari banyak turis dari mancanegara. Mereka ingin melihat jembatan Golden Gate yang menakjubkan. Nah, ada suatu kisah yang sebetulnya menggiriskan ketika dalam masa-masa pembangunan jembatan Golden Gate. Ternyata dari apa yang terjadi dari kisah pembangunan jembatan Golden Gate itu diceritakan sebagai berikut. Waktu jembatan Golden Gate di San Francisco dibangun, tidak ada alat pengaman apapun yang digunakan. Sehingga pembangunan jembatan Golden Gate di San Francisco itu memakan 23 orang yang mengalami kematian karena jatuh ke bawah. Karena waktu itu tidak ada alat pengaman. Mengingat bahaya yang terus-menerus terjadi dan bertambahnya jumlah korban yang jatuh, akhirnya pemimpin proyek pembangunan jembatan Golden Gate di San Francisco membeli sebuah jaring yang besar yang memang sangat mahal, yaitu seharga $100,000 Amerika. Tapi karena ini penting untuk menjaga nyawa dari para pekerja yang membangun jembatan Golden Gate, dia tetap membeli jaring yang besar itu. Kemudian dipasanglah jaring itu di bawah dari jembatan Golden Gate itu untuk menjaga kalau sampai ada pekerja yang jatuh tidak mengalami kematian. Nah, setelah jaring terpasang, memang setidak-tidaknya ada lagi 10 orang yang jatuh. Tetapi mereka jatuh ke dalam jaring dan mereka selamat. Sehingga mereka dapat bekerja kembali. Dan suatu hal yang sangat menarik, ketika jembatan itu sudah dipasang, hasil kerja para pekerja meningkat 25% lebih cepat daripada ketika tidak ada jaring pengaman. Karena ketika pekerja merasa aman bekerja, dia bekerja lebih cepat, mencurahkan segenap tenaganya karena punya keyakinan bahwa dia akan aman dan selamat dalam pekerjaan pembangunan jembatan Golden Gate. Nah, ini suatu kisah yang sangat menarik sekali, sama saja dengan apa yang dapat kita ambil hikmahnya. Ketika kita mempunyai keyakinan tentang keselamatan kita, maka pelayanan kita pasti akan lebih efektif. Kalau kita yakin bahwa kita selamat, kita akan makin menggebu-gebu di dalam melayani.
Dan kita akan lebih efisien. Karena kita sudah punya keyakinan bahwa kita akan selamat. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Sama seperti pekerja itu ketika melihat ada jaring pengaman di bawah jembatan, dia bekerja dengan sekuat tenaga tanpa takut mengalami kematian kalau jatuh. Karena dia tahu kalau jatuh, dia akan jatuh di jaring dan dia tidak akan meninggal dunia atau tidak akan mengalami kematian. Nah, demikian juga kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita punya keyakinan bahwa kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu keyakinan kita. Sehingga kita bisa menikmati hidup kita dengan baik, tanpa ketakutan dan khawatir apapun. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku, ini aku huruf besar, itu maksudnya Yesus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka inilah domba-domba daripada Tuhan. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini adalah suatu keyakinan bahwa kita akan menerima hidup yang kekal. Kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kita selalu akan bersama dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Nah, ini sesuatu yang akan membuat kita merasa tenang, tentram menjalani hidup ini. Demikian juga Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kita tahu ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita pasti diselamatkan. Dikatakan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan di sini. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pasti akan mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Ketika saudara sudah mempunyai Yesus Kristus, memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara pasti sudah akan diselamatkan. Jadi itu sebabnya hidup kita akan menjadi tenang, saudara. Kita tidak takut mati. Sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan pun tidak masalah karena kita sudah yakin pasti selamat. Itu akan membuat kita nyaman menjalani dalam hidup kita. Demikian juga ayat yang terakhir di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita yakin bahwa kita akan sampai di surga tempat tinggal Bapa. Karena hanya melalui Yesus kita dapat datang pada Bapa yang bersemayam di surga, yang bertahta di surga. Jadi surga menjadi suatu tempat tujuan yang pasti ketika kita percaya kepada Yesus. Nah, itulah sebabnya ketika kita punya keyakinan akan keselamatan, maka kita akan merasa lebih tenang dan bisa melayani Tuhan dengan lebih tenang, melayani Tuhan dengan lebih bersemangat, lebih efisien, dan lebih efektif. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, sesungguhnya kami sudah mendapatkan jaring keselamatan, yaitu ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya Tuhan, maka hidup kami pasti diselamatkan. Kami pasti mendapatkan hidup yang kekal. Kami pasti akan tinggal bersama dengan Yesus di surga yang mulia, tempat di mana Bapa itu ada. Karena kami akan datang kepada Bapa dengan cara melalui Yesus Kristus, sebab Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.